Debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar pada Sabtu tanggal 19 Oktober diselenggarakan di Hotel Pramasanur, Denpasar. Kedua pasangan calon, yaitu Gedengmura Ambara Putra I Nengahyasa Adi Susanto dan IGN Jaya Negara Kadek Agus Arya Wibawa memberikan solusi konstruktif untuk sejumlah permasalahan yang terjadi di Denpasar. Dengan tema, dinamika dan tantangan kota Denpasar menuju Smart City, masing-masing paslon menjabarkan visi misinya berdasarkan subtema debat, terdiri dari transportasi, literasi dan digitalisasi ekonomi, sampah, pendidikan, Kamtipnas dan pariwisata. Dalam subtema transportasi, solusi kemacetan di Sanur menjadi pertanyaan yang diajukan panelis. Calon wali kota nomor urut 1, Gedengmura Ambara Putra menyatakan menggunakan konsep Smart City dalam mengatasi kemacetan di Sanur. Suatu pembaharuan, konsep kami adalah Smart City, di mana transportasi publik itu penting sekali. Terutama untuk mengurai kemacetan, tentu di dalam Smart City itu ada lampu merah yang smart dengan CCTV-nya, sehingga mengatur lalu lintas dengan baik. Begitu juga transportasi publik, gimana pun juga ke depan, Denpasar ini pasti seperti negara-negara lain memerlukan transportasi publik. Tentu transportasi publik yang memang benar-benar sesuai dengan ada waktunya begitu. Dengan halte-haltenya sehingga semua masyarakat kota Denpasar berminat untuk menaiki transportasi publik itu. Sehingga sedikit kendaraan yang akan ada di jalan. Nah, harapannya tentu hubungan pusat dan daerah ini sangat penting sekali. Hubungan pusat dan daerah, kenapa? Karena banyak akan membutuhkan underpass yang sangat mahal. Satu underpass itu sekitar 300 miliar. Tentu selarasnya pusat dan Denpasar ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengurai kemacetannya. Sementara calon wali kota nomor urut 2, Jaya Negara mengatakan, pengelolaan pelabuhan Sanur harus diberikan ke Pemkot Denpasar untuk mengatasi persoalan kemacetan. Kami sebenarnya sudah menghadap Bapak Menteri Perhubungan. Karena kami pemerintah Kota Denpasar ingin mengelola pelabuhan Sanur tersebut. Yang pertama disebabkan secara tata ruang bahwa pelabuhan Sanur itu adalah pelabuhan pengumpulan lokal. Dan yang kedua, itu aset Kota Denpasar itu digunakan untuk pembangunan pelabuhan Sanur itu. Kami menyerahkan aset Kota Denpasar dalam rangka memperlancar pembangunan pelabuhan Sanur. Ya ternyata dampak lain dari sisi ekonomi yang dihasilkan oleh pelabuhan Sanur itu ternyata dampaknya kemacetan. Nah, berkenaan dengan kemacetan itu kami menghadap ke beliau menginginkan kenapa kita berharap agar itu bisa dikelola oleh pemerintah Denpasar. Karena kami ingin membagi, begitu statusnya menjadi milik Kota Denpasar, kami juga memiliki pelabuhan pengumpulan lokal yang ada di Serangan dan di Mertasari. Jadi kita akan pecah. Kunjungan wisatawan tiap hari itu hampir rata-rata 6.000 tiap hari. Kalau kita sudah pecah 3.000 di utara dan kita pecah di selatan 3.000, otomatis akan mengurangi jumlah orang dan jumlah kendaraan. Dan apalagi kita ingin memeratakan antara Sanur Utara dan Sanur Selatan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membuat kantong-kantong parkir. Kami sudah bicara dengan beberapa pemilik lahan, di sana beliau setuju pemanfaatan lahannya beliau sebagai kantong parkir, sehingga kalau ada kendaraan yang masuk, itu bisa masuk ke kantong parkir, nantinya baru dia masuk ke pelabuhan Sanur. Dan juga harus yang terpenting ada rekayasa lalu lintas. Kami akan mengusulkan yang pertama kepada pemerintah pusat agar ada jalan tembus dari Pelabuhan Sanur ke Prop Mantre. Yang kedua, kami mempersiapkan jalan juga agar keluarnya itu dari jalan Pelabuhan Sanur menuju jalan daripada Padanggalak. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selain persoalan kemacetan, debat pertama ini juga mencari solusi untuk sejumlah persoalan, seperti pendidikan, pengelolaan sampah, dan digitalisasi ekonomi. Debat berlangsung selama 2 jam dengan dibagi dalam 6 segmen. Segmen pertama, pembacaan tata tertib serta penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing pasangan calon. Segmen kedua dan ketiga difokuskan pada pendalaman visi, misi, dan program pasangan calon yang dipandu oleh moderator. Selanjutnya, segmen keempat dan kelima memberikan kesempatan pasangan calon untuk saling bertanya dan memberikan sanggahan. Segmen keenam berupa sesi penutupan. Cita Maya, Asmara Putra, Adi, dan Dimas melaporkan.